a piranha do Parque União gosta de fazer orgia. Essa novinha que tá na volanda gosta de fazer orgia. Halo Rek, kami dari kelompok Anak Worship. Kenapa kami memilih nama Awe atau Anak Worship? Karena Awe itu kuat. Karena Awe itu hebat. Karena Awe itu anak Tuhan. Perkenalkan aku EJ. Aku Alexa. Aku Jeko. Aku Gen. Aku Fabian. Cuma motor tipis, nggak perlu harga. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, jadi gini nih, sejarah dari gereja Kristen Protestan. Jadi pokoknya pada abad ke-16 ada beberapa tokoh seperti salah satunya adalah Martin Luther. Jadi tokoh ini tuh dia komplain dan heran, kenapa kalau misalnya di Katolik, kalau misalnya mau indulgensi atau mau bertobat, pengakuan dosa, itu tuh pokoknya harus bayar. Jadi membutuhkan uang. Jadi seolah-olah kalau bertobat itu tuh ya harus ada uangnya. Nah, akhirnya si Martin Luther ini komplain dan dia buatlah sebuah komunitas baru. Karena menurut mereka, menurut Martin Luther juga, kalau misalnya mau bertobat atau mau apapun itu, kita tuh harus berdasar pada iman dan berdasar pada ajaran Alkitab. Sedangkan kalau Katolik itu dianggap udah melenceng dari ajaran Alkitab. Akhirnya lah terbentuklah sebuah komunitas baru yang disebut dengan Kristen Protestan. Gitu. Oke, jadi ini aja juga beberapa ajaran dasar pada Kristen Protestan. Yang pertama adalah sola scriptura atau hanya kitab suci, yang berarti segala ajaran, segala perlakuan kita itu semuanya harus bersumber hanya pada kitab suci, nggak boleh dari ajaran-ajaran lainnya. Terus yang kedua adalah sola fide atau hanya iman. Nah, pokoknya artinya itu keselamatan diterima hanya melalui Yesus Kristus, bukan dari perbuatan kita, bukan dari apapun yang kita lakuin. Terus yang ketiga adalah sola gratia atau hanya kasih karunia. Artinya apa? Artinya keselamatan adalah anugerah dari Kristus Yesus, bukan kita dapat dari jasa-jasa manusia atau jasa-jasa perbuatan kita gitu. Terus yang keempat ada solus Kristus atau hanya Kristus Yesus. Artinya Yesus Kristus adalah sumber dari segala sumber. Pokoknya Kristus itu adalah tujuan hidup kita. Terus yang terakhir adalah soli deo gloria atau hanya mengandalkan Tuhan. Pokoknya setiap praktek Kristen Protestan yang kita lakuin itu semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Gereja Protestan juga memiliki beberapa simbol. Yang pertama adalah salib. Salib memiliki simbol pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menembus dosa manusia. Yang kedua adalah lilin. Lilin berfungsi sebagai terang Kristus untuk menerangi dunia. Yang ketiga adalah Alkitab. Alkitab sebagai sumber kebenaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus dan sebagainya. Gereja Protestan mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain antar umat beragama. Dari adanya kemajemukan, Gereja Protestan mengajarkan kita untuk saling toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan suku, agama, bangsa, dan ras, seringkali masih banyak kasus-kasus intoleransi antar umat beragama dalam Indonesia. Seperti contohnya, agama Kristen Protestan merupakan agama yang menjadi minoritas di negara ini. Dan seringkali umat-umat Kristen Protestan mengalami banyak hal seperti dibubarkannya ibadah atau kerusakan gereja dan berbagai macam lain dari kaum-kaum agama lainnya. Nah, beberapa cara untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama di Indonesia adalah yang pertama, meningkatkan dialog antar agama. Yang kedua ada edukasi dan kesadaran. Yang ketiga ada menolak diskriminasi. Yang keempat ada menjadi teladan dan mencontohkan segala hal yang baik yang harusnya dilakukan oleh umat-umat beragama di Indonesia. Dan yang terakhir adalah mendukung inisiatif untuk perdamaian antar umat beragama di Indonesia. Oke, agama Katolik berawal dari ajaran dan pribadi Yesus Kristus yang hidup dari sekitar tahun 4 sebelum Masehi hingga 30 Masehi.
Menurut tradisi suci Kristen Katolik, Gereja Katolik merupakan kelanjutan dari jemaat Kristen purba yang dibentuk oleh murid-murid Yesus. Pada tahun 380 Masehi, Kaisar Romawi Konstantin Agung secara resmi mengakui gereja sebagai Katolik Ortodoks. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan ajaran dasar pokok agama Katolik. Terdapat 3 pilar, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan juga magisterium. Nah, jadi simbol-simbol yang ada di agama Katolik itu ada 10. Pertama, itu ada tanda salib. Kedua, kitab suci. Ketiga, roti dan anggur. Keempat, tanda salib di dahi. Kelima, tanda salib di tangan. Keenam, syukur agung. Ketujuh, rosario. Kedelapan, salib. Kesembilan, ada ditanya para kudus. Dan terakhir atau 10, itu penumpangan tangan di kepala oleh uskup dan imam-imam. Gereja Katolik melalui dokumen Nostra Aetate menyatakan dengan tegas penghormatan terhadap berbagai agama bukan Kristiani. Tetapi secara khusus pada dokumen Nostra Aetate Art 2 menyatakan bahwa Gereja Katolik dengan tulus menghormati apapun yang ada di dalam agama-agama yang lain, dipandang benar dan suci. Nah, keprihatinan yang saya temui dalam kehidupan umat antar beragama itu adalah beberapa keprihatinan terkait kemajemukan dan toleransi di Indonesia saat ini, meliputi meningkatnya polarisasi sosial dan politik, tumbuhnya radikalisme, diskriminasi terhadap minoritas, serta penyalahgunaan isu-isu identitas untuk kepentingan politik yang dapat mengancam persatuan nasional. Nah, teman-teman, kira-kira apa aja nih yang bisa kalian lakuin untuk menciptakan toleransi di lingkungan kalian? Pertama, kalian harus bisa menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang orang lain. Kalian harus bisa menghindari diskriminasi serta stereotip. Kalian juga bisa ikut aktif berpartisipasi dalam organisasi yang bisa menciptakan kerukunan antar kelompok. Kalian juga harus bisa menyebarkan berita-berita positif dan juga menolak hoaks serta ujaran kebencian. Kalian harus bisa membuka komunikasi kepada orang-orang dari berbagai latar belakang. Jadi di Kristen Protestan juga memiliki simbol. Salah. Jadi di Kristen Protestan juga memiliki beberapa simbol. Yang pertama adalah salib. Di Gereja Protestan juga memiliki beberapa simbol. Yang pertama adalah salib. Salib berfungsi sebagai simbol untuk mengenang. Meskipun banyak agama, meskipun Indonesia dikenal sebagai neraga, meskipun Indonesia dikenal sebagai Halo, ini kayak surau kan? Dalam konteks kemajemukan, She was a fairy. Emang untuk saling toleran ya sama antar sesama manusia. Yang kedua ada yang hidup dari Kristus, yang hidup dan hidup. Oke, jadi agama Katolik Romawi Konstantin Agung secara resmi mengakui. salah. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan ajaran dasar. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan ajaran pokok dari Gereja Gereja Katolik. Nah, saat ini menjadi perhatian yang temui. Nah, di sosial dan politik Untuk menciptakan toleransi. Mungkin kalian juga salah.
Brother, Makan. Dia patek dikit. Oke guys, kita OTW, awe. To all 9B. Shout out to all 9B member. Apa gemes banget? Awe. American food. Cheers. Ya. Jalan serta Yesus. Udah, 3.